Baik, bertemu kembali dengan saya, Saleh Kasid ya. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba ya memberikan video atau analisis terkait dengan saham-saham pilihan tahun 2021 ya, yang memiliki potensi kenaikan puluhan hingga ratusan persen ya. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami namai investor soleh kaya dermawan ya. Ini suatu doa lah ya. Kami doakan teman-teman yang uh, berkunjung dan melihat video ini, kami doakan menjadi investor yang kaya raya ya, sukses, bahagia dan dermawan ya, artinya bisa menyisihkan sebagian hasil keuntungan dari saham ya untuk berbagi kepada sesama ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum memiliki grup saham ya, kami membuka kesempatan pada teman-teman untuk bergabung di grup kami gratis ya, dengan syarat hanya satu bahwa teman-teman yang mendapatkan rekomendasi saham dari kami kemudian mendapatkan laba atau keuntungan ya dari saham, bersedia menginfakkan sebagian untuk berbagi buat anak-anak yatim ya terutama ya. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah ya, bagi teman-teman yang menginginkan bergabung di grup saham ya, yang kami berikan update-update tentang perkembangan terutama investasi saham syariah. Baik, semoga di tahun 2021 ini teman-teman semuanya lebih sukses ya, lebih berhasil baik dalam karir maupun dalam investasi saham ya, terutama di saham syariah. Kami doakan semoga tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020 ya. Baik, amin ya. Baik, kami pada video ini ingin memberikan saham-saham pilihan ya, saham-saham pilihan yang kami pilih berdasarkan track record tahun 2020 ya, yang telah kami upload di video kami sebelumnya ya, bisa dilihat kami telah memilih 30 saham terbaik tahun 2020. Nah, di sini kami lanjutkan dengan pilihan tahun 2021 ya. Tentunya mungkin strukturnya berbeda ya, karena yang bagi saham-saham yang sudah mencapai tinggi di tahun 2020 barangkali kenaikan di 2021 tidak terlalu besar ya. Sebaliknya mungkin bagi saham-saham yang 2020 naik tapi belum terlalu tajam ya, ada kemungkinan ada potensi tahun 2021 lebih baik ya, berdasarkan rencana aksi korporasi, kemudian rencana ya kinerja terkait dengan kinerja laporan keuangan nanti ke depan ya, dan potensi recovery ekonomi yang kemungkinan akan ya terjadi di tahun 2021 dan seterusnya ya. Jadi baik, kami mulai dengan 10 saham pertama ya yang kami pilih ya, sesuai dengan analisis kami terhadap kinerja tahun 2020 dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh saham tersebut atau emiten tersebut ke depan ya. Tetap disclaimer, semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri. Kami hanya membantu memilihkan saham-saham pilihan ya. Ya, jadi sebagai acuan ya mencapai mungkin target investasi yang sudah teman-teman harapkan ya. Ya, mungkin pilihan ini barangkali ya ada teman-teman yang setuju, ada yang tidak ya, jadi terserah. Tapi dari perspektif kami berpendapat seperti ini ya. Baik, saham pilihan pertama adalah kami memilih BRMS ya. Ya mungkin ini agak kontroversi, mungkin BRMS dan energi ya. Saya
mungkin dari apa mungkin channel atau YouTuber yang lain barangkali tidak merekomendasikan saham-saham grup Bakri ya, di mana BRMS ya, Bumi Resource Mineral dan Energi ini grupnya Bakri ya. Ya sebenarnya memang di tahun 2020 ke bawah kemarin grup Bakri memang saham-sahamnya terpuruk ya di angka 50-an ya. Tapi dimulai Oktober ya, sekitar akhir-akhir di 2020 ini grup Bakri sudah mulai menggeliat ya. Di antaranya yaitu yang sudah kami bahas di video sebelumnya yaitu BRMS dan energi ya, energi. Ya, ini dua emiten grup Bakri yang sebenarnya secara fundamental sih masih cukup baik ya. Jadi artinya kalau misalnya rencana dengan aksi korporasi yang dilaksanakan ya, yaitu kedua emiten ini akan melakukan right issue ya, energi dan BRMS ya. Ini kami perkirakan, kami pilih nama BRMS karena ini merupakan akan ada proyek tambang emas ya, di mana ya emas masih diprediksi masih cukup menarik ya tahun 2021 ya. Jadi aksi korporasi yang dilakukan BRMS ya, Bumi Resource Mineral untuk mengembangkan tambang emasnya, saya kira akan menjadi momentum yang baik ya untuk harga BRMS bisa recovery. Di mana penutupan BRMS yaitu tanggal akhir tahun 2020 di 83 dengan nilai buku 216 ya. Artinya sekarang ini posisinya masih PBV-nya 0,4 ya, sangat murah ya. Artinya kalau kita ya misalnya kita beli suatu perusahaan ya dengan nilainya ya, sebenarnya nilainya itu nilai buku itu nilai akuntansi itu 216. Tapi sekarang harganya cuma 83 ya. Jadi masih sangat murah ya. Artinya PBV-nya 0,4 ya. Dengan 0,4 itu kami prediksi, artinya kami estimasi kalau misalnya aksi korporasi ini bisa berjalan ya, right issue kemudian pengembangan saham emas dan emas juga tetap bersinar di tahun 2021, maka kami menargetkan target tahun 2021 akhir tahun ya, ini bisa tercapai 432 ya, dengan target PBV 2 kali ya. Jadi dengan PBV 216 artinya ya PBV 2 sampai 3 kali itu hal yang wajar ya di pasar modal ya. Sepanjang tadi kinerjanya memang baik dan nanti apa keuntungan dan sebagainya itu terlaksana ya, aksi korporasinya terlaksana dengan baik. Kemudian maka kami memberikan target 2 kali PBV-nya ya. Maka dengan 2 PBV itu dengan PB book value ya, nilai buku sekarang ya per September itu masih 2016, artinya ini masuk akal atau masih sangat mungkin dicapai ya oleh BRMS. Jadi kami memberikan target 432. Nah demikian target kenaikannya adalah 349 dari sekarang 83 menjadi 432. Nah, maka kami memberikan potensi kenaikan ya 420% ya, disclaimer ya. Jadi ya tapi melihat pencapaian saham-saham tahun 2020 dalam video kami sebelumnya kan ada yang 1000% BRIS ya, ada yang 400%, itu hal yang wajar ya. Jadi di pasar modal memang high risk high gain ya. Resikonya cukup tinggi memang BRMS, tetapi potensi kenaikannya juga cukup tinggi. Ya. Jadi kami memberikan estimasi potensi kenaikannya 420% di tahun 2021. Ya. Ini bisa benar, bisa salah ya, artinya tergantung dari banyak hal ya. Tapi kami memberikan estimasi seperti itu. Di posisi kedua, kami memilih saham tadi Grup Bakri Energi atau Energi Mega Persada, di mana posisi ini juga sama di
BRMS ya akan melakukan right issue, cuma sekarang belum ketahuan right issue-nya di harga berapa ya. Tapi melihat nilai bukunya itu masih jauh di bawah nilai sekarang, sama dengan tadi BRMS. Nilai bukunya 316. Ini laporan keuangan September 2020 ya. Harga penutupan 2020 adalah 129 ya. Artinya PBV-nya 0,4 ya. Kami berikan energi ini target PBV ke depan hanya 1,5 kalinya ya. Dengan asumsi harga-harga migas tetap terkerek nanti recovery ekonomi di 2021 sehingga dengan PBV 1,5 itu target harga di akhir tahun 2021 adalah 474 ya. 474 jadi ada kenaikan 267% ya, lumayan ya. Ya, baik, saham ketiga adalah kami pilih ACST ya. Ya, ini kami terus terang suka daripada channelnya Bung Hermanto Sardan ya. Halo Bang Bung Hermanto ya, semoga melihat video ini. Kami sepakat dengan Anda ya, Bung Hermanto Sardan yang YouTuber juga yang mengulas saham. Salah satu saham yang beliau rekomendasikan adalah ACST ya. Kami sepakat ya. Karena memang ada potensi kenaikan yang cukup besar di ACST, di mana proyek-proyek infrastruktur ya di 2021 akan menggeliat dan salah satu sahamnya yaitu ACST ini aset ya Indonesia ini grupnya Astra Internasional di bidang konstruksi ini mulai menggeliat memang ya. Di di video kami sebelumnya ACST memang cukup meningkat pesat ya harga sahamnya di 2020 dengan nilai buku 151 saat ini diperdagangkan dengan harga 2,9 ya. Ya, dengan rencana pengembangan ACST ke depan kalau dalam hal proyek-proyek konstruksi dari grup Astra ini bisa terlaksana ya dan ACST bisa dijadikan sebagai salah satu anak perusahaan grup Astra yang akan dikembangkan di bidang infrastruktur dan konstruksi ya. Maka target kami di 2021 ACST bisa di harga 1.350 ya. Mungkin PBV-nya antara 3,5 sampai 4 kali ya. Nah, ini melihat kenaikan yang cukup cukup tinggi ya di bidang infrastruktur ya. Ya, karena kalau misalnya kita lihat di grafiknya misalnya ya, coba kita lihat. Ya, ACST untuk secara monthly atau tahunan ya, ini memang masih jauh ya di bawah harga yang pernah tercapai di kisaran 5.000-an ya, 5.400-an. Jadi misalnya kami memberikan target tadi ya 1.400-an tuh masih ya di level di sini aja. Artinya masih sangat mungkin tercapai ya karena harga sekarang sangat rendah sehingga kemungkinan tercapainya saham ACST ini di 2021 sangat mungkin tercapai ya. Ya, jadi ACST di ranking ketiga kami memberikan estimasi mengalami kenaikan 207% ya, atau 2 kali lipat ya, yang semula 440 menjadi 1.350.
Kemudian kami memberikan rekomendasi juga kepada saham-saham konstruksi di bidang konstruksi di BUMN ya, yaitu Adikarya dan PTPP ya, dan Wika nih, Wika Waskita nih masuk 10 besar ya. Jadi teman-teman sobat saham syariah bisa koleksi Adikarya, PTPP, Wika dan Waskita yang 2020 sebenarnya sudah mulai menggeliat ya. Lumayan ya. Artinya di 2021 kami targetkan lebih menggeliat kembali ya, artinya lebih tinggi lagi, di mana ADI kami targetkan dengan PBV 3 kali ya, dengan target harga akhir tahun 4.700. Sekarang ini di posisi 1.535 ya, sehingga ada kenaikan 206%. Begitu juga dengan PTPP, kurang lebih 180% ya, dan Wika Waskita ini 4 emiten konstruksi yang semuanya oke ya, mungkin bisa dikoleksi. Mungkin Waskita dengan SCF-nya ya, dengan rencana penjualan jalan tolnya lewat SCF ya. Ya, target Waskita di 3450 barangkali terlewati ya, mungkin lebih tinggi lagi ya. Kalau misalnya rencana penjualan tol ini bisa terlaksana dan Waskita terus meluaskan bisnisnya di bidang infrastruktur ya. Dari posisi keempat, ADI, PTPP bisa diikuti juga dengan Wika dan Waskita ya. Hampir-hampir sama lah ini 4 BUMN di bidang konstruksi ya. Kemudian kami memilih saham ke-6 yaitu L-Shape ya. Ya, L-Shape ini sektor di perkebunan ya. Jadi di perkebunan, jadi di kelapa sawit ini sektor yang sedang naik daun ya, sedang potensi uptrend terkait dengan harga CPO ya. Jadi kami memberikan rekomendasi buy untuk L-Shape ya, emiten di bidang perkebunan. Nah, sekarang di posisi PBV-nya 1,1 sesuai dengan laporan keuangan September ya. Di tahun 2021 nanti kami memberikan target 3.810 ya. Dengan potensi uptrend di tadi sektor CPO ya. Emiten kelapa sawit dan CPO. Kami memberikan target kenaikan 177% ya. Sekarang ini di 1.375, di mana targetnya adalah 3.810 ya. Sama dengan tadi ya, kita lihat grafiknya. Ya, L-shape ya sekarang di 1.375 ini ada sinyal buy ya di bidang kelapa sawit ya. Ini tahun 2014-an ya, ini pernah mencapai di harga 2.425 ya. Jadi bahkan pernah tertinggi di tahun 2012 ya, itu 2.925 ya, karena memang ini adalah siklus ya. Emiten-emiten di bidang komoditas, ketika harga komoditasnya naik, emitennya juga ikut naik. Jadi jadi sangat mungkin tercapai kalau misalnya harga komoditas CPO ini bakal terkerek ya, maka L-shape juga akan terkerek ya. Jadi kami memberikan rekomendasi buy L-shape dengan potensi kenaikan 177% ya. Kemudian saham berikutnya yaitu WSBB yang Waskita Beton Precast ya. Ini mengikuti saham-saham di bidang konstruksi yang lain ya. Ini di bidang beton precast, anak perusahaannya Waskita ini. Ya, sekarang di posisi 274. Jadi kami targetkan di Waskita Beton nanti di tahun 2021 bisa di angka 655 atau potensi 100
39% ya. Mudah-mudahan tercapai. Kemudian kami berikan rekomendasi juga untuk Adaro ya. Nah, sektor di saham tambang kami memberikan rekomendasi buy untuk Adaro sekarang di posisi 1430 ya. Nah, di mana sekarang ini baru ditransaksikan atau di harga di 0,8 PBT ya, masih di bawah PBT-nya ya. Nah, kami targetkan di 2021 saham-saham tambang batu bara akan ikut melejit ya, termasuk Adaro. Kami targetkan di harga 3.400 ya. Dengan potensi kenaikan 138%. Coba kita lihat grafik daripada Adaro ya. Ini ada sinyal buy ya, potensi uptrend Adaro. Adaro pernah mencapai harga di 2018 ya. Itu di kisaran 2.400-an ya. Dan di tahun sebelumnya jauh ya di 2011 itu di harga 2.700-an. Jadi kami targetkan Adaro ini di harga 3.400 ya. Jika tadi ya kondisi harga batu bara sudah mulai recovery, kemudian mungkin perang dagang ya antara Australia dan China ini ya, yang mungkin terkait dengan batu bara ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan baik, maka Adaro bisa ikut terbang ya, 138% ya, potensi kenaikan dari Adaro. Ya, kemudian di urutan 9-10 tadi Wika Waskita sudah kami bahas ya. Jadi proyek-proyek infrastruktur lewat SDR ini akan memberikan berkah di saham-saham sektor konstruksi. Jadi teman-teman bisa mulai koleksi dan tabung saham-saham sektor konstruksi. Ya, mudah-mudahan nanti Senin 4 Januari 2021 ketika bursa saham mulai dibuka, ya ini diharapkan saham-saham ini recovery mulai mengalami peningkatan ya, dan terus nanti tahun 2021 ketika vaksin bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada guncangan-guncangan lain ya di sektor pasar modal ini, sehingga ekonomi bisa membaik kembali, recovery, dan harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia bisa mengalami kenaikan ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat review kami. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kami doakan investasi saham dari teman-teman memberikan return yang baik ya, dan jangan lupa bersedekah ya untuk agar lebih berkah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.